Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering, Quran nggak ada nilainya. Cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, follower yang ya sangat setia, alhamdulillah. Benar-benar setia ya. Saya hari ini pakai baret menwah karena dulu tahun 80 saya dan kima menwah. Hari ini pas ada acara halal bihalal dan kolnasnya itu wakil gubernur DKI Arija Patrian ya. Jadi diundang sebagai alumni. Saya lihat Quran secara hati nurani aja. Tadi mau buka ayat surat ke-41 surat Fussilat ya. Ayatnya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kitab yang mulia. Secara objektif mesti kita nilai atau kita kaji atau kita, yaitu Al-Quran ini apabila diingkari, apabila diabaikan, apabila dicuekin, atau bahkan ambil nilai-nilai ideologi lain, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, seperti liberalis, kapitalis, sosialis, komunis, ya, fasisme, ya, dan isme-isme lain yang berkategori menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang Allah atur secara ideologi, itu akan berakhir dengan celaka. Surat ke-41 ayatnya 41 lagi gitu. Jadi tidak bermaksud untuk mendoktrin, tetapi ini keyakinan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam perspektif keimanan ini digambarkan the future ya. Ini ayat ini kan udah 1441 tahun yang lalu, tapi jujur baru saya baca hari ini gitu, karena saya melihat secara gerakan hati aja, saya melihat yang mana apa saya lihat tuh, kok Allah kasih tunjuk hari ini kepada surat Fussilat ayat 41 tadi yang menerangkan dengan sangat gamblang ya. Jadi saya kemarin dikritik kok pakai terjemahan gitu ya. Lalu terjemahan itu kan sekurang-kurangnya nggak boleh bertentangan dengan bahasa aslinya. Itu namanya terjemahan. Kalau terjemahan ini keliru, berbeda jauh dengan aslinya, kan nggak boleh beredar dong Quran ini. Kan beredar, dijual belikan, udah dikoreksi pada yang ahli-ahli, bahkan Kementerian Agama ya. Jadi kalau ada yang masih mempersoalkan membahasnya terjemahan, itu saya kira tidak objektif ya, karena terjemahan sesalah-salahnya terjemahan itu tidak mungkin bertentangan diametral gitu ya, salah-salah paham sedikit mungkin ada, tapi kalau bertentangan dengan diametral nggak ada. Dan juga saya yakin dalam perspektif logika ada memang ayat Muhammad dan mutasyabihat.
Dan saya juga berbicara secara Al-Quran ini, saya banyak baca terus. Itu jauh lebih banyak ayat yang Muhammad, yang jelas, tegas gitu. Bahkan detail juga ada dibilang, Quran kan tidak detail. Detailnya itu ada pada hadis gitu. Siapa bilang? Misalnya An-Nisa ayat 11-12 tentang waris, itu detail sekali. Laki dibandingin perempuan dapat 2, ya. Maksudnya perempuan 1, laki 2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 gitu. Itu zaman dulu, bayangkan belum ada ilmu matematik, pengetahuan saya belum melihat zaman 15 abad yang lalu itu pembicaraan matematik belum dikenal gitu. Tapi kok ini udah bicara prosentase, sudah bicara hitungan-hitungan yang detail. Dan menariknya hukum waris itu tidak cuma turunan ke bawah atau melihat ke atas, ke samping juga dapat. Dari paman, dari apa, dari keluarga istri, semua dapat. Jadi rasa keadilan itu luar biasa, ya. Waris. Nah, pertanyaan seriusnya, kapan Nabi Muhammad belajar silsilah kemanusiaan, bicara tentang kekeluargaan, bicara tentang hukum waris ini? Dari mana ilmunya Nabi Muhammad kalau bukan wahyu dari Allah? Nah, yang ingin saya tekankan adalah kata celaka. Jadi surat Fussilat ayat 41 ini, kalau Al-Quran diabaikan, Al-Quran kalian atau kamu akan celaka. Celaka itu kan banyak ragam, mengerikan. Sekarang kita lihat negeri kita lah, Indonesia, NKRI yang kita cintai. Kalau klaimnya dijajah Belanda sampai 350 tahun, itu kan celaka betul itu. Kenapa bisa sampai dijajah? Kalau ditarik dari basis ilmu tauhid, pasti ada yang ditakuti, yaitu Belanda saat itu. Tidak takut kepada Allah, karena memang zaman itu belum berdakwah secara ilmu pengetahuan yang dahsyat tentang Al-Quran ini, dikaitkan dengan akidah. Jadi masih banyak waktu itu animisme, politeisme, ya. Kalau ada agama selain Islam, saya nggak mau sebut yang mana, tapi tidak ada. Bahkan penjajah masuk bersama agama yang diyakininya, ya. Kita tahu lah penjajah agamanya apa kan. Saya melihat di daerah-daerah, misalnya Bogor, saya tinggal di Bogor. Di setiap alun-alun atau istana, tiap-tiap daerah yang ada alun-alunnya itu pasti ada gereja gitu. Itu fakta ya. Saya tidak bicara fitnah atau provokasi. Semuanya berkesesuaian gitu. Nah, perjalanan dakwah sudah ditempuh sedemikian rupa oleh Wali Songo dengan segala variasinya dan segala hormat kita kepada beliau-beliau itu, oleh para pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin, ya, Cut Nyadin, Tengku Umar, ya, itu orang-orang yang dahsyat berjasa, ya, Patimura, gitu. Jadi oleh karena itu proses dakwah yang mereka lakukan melalui periodisasinya itu satu gambaran yang objektif terhadap perubahan nilai dari yang animisme politeisme menjadi monoteisme tauhid. Kemudian masuk era menuju kemerdekaan. Ada partai Masyumi, ya. Jadi sebelum-sebelumnya ya ada Muhammadiyah, ada NU, ya,
ada organisasi-organisasi ormas lainnya yang mendukung suasana terjadinya kemerdekaan. Sebelumnya ada Sumpah Pemuda ya, yang kita semua tahu bagaimana pemuda kita bersumpah ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ya, yaitu Indonesia. Maka dilihat dari perilaku sejarah yang ada itu, mereka semua menggambarkan perjuangan heroik dalam nilai-nilai tauhid. Nah, jadi celaka yang dimaksud adalah yang tidak mau mengambil petunjuk, mengambil obat, mengambil bimbingan, penjelasan dari Al-Quran. Celaka sih. Karena kita pakai logika ya. Andai kata tidak ada Al-Quran. Pertanyaan seriusnya, bagaimana kita merumuskan kebenaran? Bagaimana ukuran kita tentang adil? Bagaimana ukuran kita tentang kejujuran? Bagaimana kita membicarakan tentang segala macam yang justru secara kemanusiaan kita nggak tahu. Tadi tentang hukum waris, tentang nikah, kok nggak boleh nikah kepada beda agama ya. Jadi kalau asumsinya nggak ada Al-Quran, kan beda agama, nggak ada urusan, mungkin adik kakak juga pada kawin ya. Nggak ada aturannya. Semua itu berubah, semua itu jadi beradab dengan adanya Al-Quran. Ini adanya Al-Quran yang membuat kita jadi beradab. Tidak ada kitab lain. Nah, Quran ini kan juga kumpulan kitab. Ada Jabur, ada Taurat, ada Injil, ya, yang terkodifikasi semua, namanya dikumpulkan menjadi Al-Quran. Pembeda, Furqan, pembeda yang hak dan batil. Dan itu inti dari berpikir. Jadi kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jadi orang yang berpikir adalah orang yang betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai bandingan-bandingannya. Makanya nggak bisa Anda merumuskan berpikir kalau tidak ada tolak ukur pembeda. Nggak mungkin. Bagaimana mengukur berpikir ya, kalau nggak ada bandingannya? Jadi berpikir itu kemampuan membanding dari yang beda dengan yang beda, yang sama dengan yang sama. Jangan menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Gitu. Ya. Jadi kalau kita menyamakan yang beda dan membedakan yang sama, itu asli tidak berpikir. Itu namanya ya nggak punya akal. Jadi oon gitu, bahasa Sundanya oon, dari blow on itu. Ya. Sama seperti anak kecil, ini pisau, ini api, nggak bisa mau pegang aja dua-duanya dia kalau anak kecil. Baru kebakar baru dia nangis. Ya. Itu oon namanya. Jadi menarik di sini, Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini pembeda. Al-Quran ini obat, sifat. Al-Quran ini menyembuhkan di sini ada kata. Al-Quran ini mengguides, memberikan petunjuk kepada kita untuk hidup dengan cara berpikir yang osjubedil tadi, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Nah, itu surat Fusilat ya, ayat 1. Tidak mau ikuti ini celaka. Jadi Allah dikasih tahu celaka. Nah, bukti sejarah dalam perspektif Indonesia, 350 tahun kita dijajah. Ketika nilai-nilai tauhid datang, merdeka kita, dobrak itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang ditakutinya selain Allah. Karena dalam kata la
ada 3 makna serius di situ. La pertama menolak, la kedua setia, la ketiga adalah berusaha, tunduk taat patuh, menyerah, takwa kepada Allah betul-betul. Itulah menolak, artinya yang bertentangan dengan ajaran Islam harus ditolak. La. Kemampuan menolak inilah menurunkan sifat atau kejiwaan yang setia. Dia tolak yang lain, berarti menidakkan yang lain, hanya mengiyakan apa yang kata Allah. Artinya dia setia, istiqomah, teguh pendirian, tidak tergoyahkan. Nah, dengan kesetiaannya dia kepada Allah, maka akan mendatangkan nilai-nilai dalam dirinya itu usaha yang maksimal untuk menutup peluang segala bentuk maksiat dan membuka peluang kepada ibadah. Itulah namanya takwa. Nah, jadi dikaitkan dengan current event yang sekarang, kita melihat dalam perspektif tauhid tadi, la ya, tolak kepada sesuatu yang tidak benar itu. Pokoknya yang dalam perspektif logika yang bertentangan dengan Al-Quran, batil gitu. Nah, maka dari itu dalam konteks current event tentang haluan ideologi Pancasila, dari Pancasila ya, 5 nih Pancasila jadi 3 sila, trisila. Dari 3 sila jadi 1 sila ya, 1 sila, yaitu gotong royong. Apa yang dipenggal di sini secara substansi? Nilai tauhid. Justru dia bilang la kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena diperas. Ini jelas ada videonya, omongan Megawati, ya, kemudian ADART PDIP, saya sudah baca, ya, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD, ya, pasal 10 ayat D-nya, E dan D, atau D dan E, ya, itu jelas. Acuan pada Pancasilanya adalah 1 Juni, pidato Bung Karno, yang padahal secara ilmu hukum Pancasila yang sekarang ini ya bukanlah yang 1 Juni, itu baru usulan. Jadi Soekarno mengusulkan, juga menempatkan ketuhanan itu di nomor 5 gitu. Diperdebatkan dalam waktu kurang lebih 20 hari, yaitu 22 Juni 1945, ya, baru lalu 75 tahun ya, tanggal 22 Juni kemarin itu lahir yang namanya Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta inilah yang resmi hasil keputusan. Bahkan Soekarno pun, saya hormat dalam konteks ini dengan Soekarno, karena beliau yang mengupayakan untuk terimalah kesepakatan ini kesepakatan bangsa. Dalam ilmu hukum perdata, kesepakatan itu adalah hukum tertinggi. Kesepakatan itu hukum tertinggi ya, untuk sebuah kesepakatan apapun, termasuk nilai perdamaian itu kan di kesepakatan. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif itu benar. Tetapi tidak benarnya pengkhianatannya terjadi ketika dinyatakan merdeka 18 Agustus. Hilang itu 7 kata itu, hilang, nggak ada. Walaupun saya mengerti prosesnya bergantinya itu, saya paham secara risalah perundang-undangan, yaitu desakan dari Bung Hatta ya, dengan mungkin juga Bung Karno ya, karena tidak terlihat dalam itu, tapi yang sangat aktif Bung Hatta untuk mencoret 7 kata.
Dan Muhatam mendekati Kasman Singgo di Mejo. Nah yang bertahan adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah waktu itu, dan Wahid Hasim, ketua PBNU, Ayahanda Gus Dur yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Juga Ki Bagus sangat dimuliakan oleh Allah karena dialah yang melahirkan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah perdebatan sekarang adalah dalam perspektif ideologi itu mengapa di anggaran dasar PDIP itu mengacunya Pancasila yang 1 Juni 45. Kemarin saya lihat debat, apakah itu jadi komunis? Ya komunis, karena itu yang membuat berganti kepada menidakkan Tuhan. Nah yang menidakkan Tuhan itu siapa pahamnya? Ya komunis. Gimana sih otaknya nggak paham juga logika ya. Logika itu kan harus cerdas gitu loh kita itu. Ya. IQ-nya berapa itu kok? Nggak paham. Kemarin dialog saya lihat itu antara Bima Arya itu kan jelas sudah dibikin. Ngeles aja. Bukan PDIP. Ya dalam anggaran dasar rumah tangganya jelas ada begitu kok. Nah sekarang dibenturkan dengan bakar bendera. Saya nyatakan secara ilmu hukum, bakar bendera partai tidak ada delik hukumnya. Yang ada bakar bendera negara. Itu bendera negara karena termasuk lambang negara. Kalau bendera partai mah apa nggak ada nilainya. Dalam perspektif delik ya nggak ada. Kebanggaan buat internal oke. Tapi dalam konteks bangsa seluruh ini nggak ada. Kan nggak ada yang mau gambar banteng semua. Ada yang gambar lambang Mercy, ada yang gambar Trisula, kayak PKS, ada gambar Ka'bah, P3, ya. Ada gambar matahari, PAN. Jadi deliknya mana? Pasal berapa yang mau diadui? Coba pakai ilmu hukum dong, jangan pakai kekuasaan atau pokoknya. Jadi dalam perspektif ilmu hukum, nggak usah takut. Kalaupun juga diproses kan katanya udah ketahuan penyusup. Ya diproses aja kalau mau diproses. Tapi apa yang mau diproses? Deliknya apaan coba? Dalam ilmu hukum pidana pasal 1 ayat 1 KUHP tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu azas legalitas. Hukum pidana, azas legalitas. Nggak ada bisa dipidana. Nggak ada hukum yang mengaturnya apa coba. Tapi negeri ini kan, Masya Allah. Zaman saya dulu, waktu dituduh menghina presiden, saya bikin gugatan ke MK, pasal 134 KUHP bis, saya ingat sekali. Itu kan dicopot oleh MK sebelum saya diputuskan. Tapi dalam persidangan, ujung ceritanya saya dipidana juga. Padahal tidak ada hukumnya yang mengatur. Coba bagaimana? Gimana negeri ini? Nah, nanti yang ini benernya bisa aja karena kekuasaan diproses bisa. Tapi saya yakinkan dalam perspektif ilmu hukum tidak bisa dipidana, tidak bisa. Ya. Karena tidak ada delik yang mengaturnya. Dan juga yang keduanya proses sebab akibat. Itu terjadi karena desakan juga dari orang-orang PDIP termasuk saudara Hasto yang meminta bargaining kalau mau dimasukin TAP MPR nomor 25 tahun 66 harus juga dinyatakan khilafah dan radikalisme dilarang. Ini apa-apaan logikanya begini? Ya. Jadi itu kan logika yang tidak berpikir tadinya. Dia menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Pasalnya ada. Ya, 107 Undang-Undang nomor 27 tahun 99. ABCD itu kena, ada 20 tahun, ada 15 tahun tergantung jenisnya. Dan jangan lupa PDIP tahun 2011 pernah kerjasama dengan PKC, Partai Komunis Cina. Itu sejarah ada, nggak bisa dinafikan. Ya. Jadi alat buktinya jelas, ADART.
visi misi, kemudian RUU sudah jadi, ya kan? Jadi dalam ilmu hukum ini namanya delik formil. Sudah terpenuhi delik formil, tidak perlu dilaporkan. Tindakan harus dilakukan oleh polisi karena ini kaitannya dengan KUHP. Jadi polisi harus segera bergerak. Dan kalau mau ditambah dengan kejaksaan. Tapi kejaksaan kemudian setelah polisi. Nah, kalau polisi cicing wae melihat kejahatan terhadap ideologi negara, patut dipertanyakan ilmu hukumnya bagaimana memahami ini. Ini delik formil, bukan delik aduan. Yang kedua, delik materialnya juga sudah terpenuhi. Karena ada tadi yang sudah disebut di ADART, PDIP, pasal 5, pasal 6, pasal 10. Ada. Material itu jelas. Ya, terbukti menggeser menjadi Pancasila jadi Ekasila. Kan jelas itu materialnya terjadi. Ya. Jadi dua, delik formil kena, delik material kena, dan yang ketiganya gabungan delik formil material, 3 sekaligus itu kena secara ilmu hukum pidana. Ya, jadi saya mau dengar coba ahli-ahli dari mereka apa alasannya coba. Kalau dia bantah dengan ini, ya itu tukang sihir, bukan intelektual tuh. Robah-robah dari yang nggak benar jadi benar. Ya. Kita bukalah forum berdialog secara serius. Nah, oleh karena itu, siapa yang bertanggung jawab? Di samping PDIP, BPIP juga yang dipimpin Megawati itu. Karena dia badan pembina ideologi Pancasila. Apa yang dilakukan begini kok malah membiarkan? Ya. Nah, kalau dia tetap juga ngelah seperti Bimari yang ngelah, oh ini kita cuma mengaminkan, bukan kita. Nah, mengaminkan itu artinya setuju. Jadi dia setuju Pancasila diperas jadi Ekasila, setuju. Nah, setujunya itulah delik formil materialnya kena, begitu loh. Belajarlah sedikit ilmu hukum walaupun bukan sarjana hukum. Apalagi sarjana hukum, aduh. Jadi tidak bermaksud merendahkan siapapun. Saya hanya konsisten dengan teori yang saya bangun, os jubedil, untuk supaya betul-betul betul-betul berpikir secara benar. Jujur dulu, benar baru adil. Itu dengan latar belakangnya harus objektif, sistematis, toleran. Saya akan toleran jika saya keliru. Tolong tegur, oh nggak bener nih, salah ini. Oke, saya perbaiki. Itu namanya intelektual. Bukan pokoknya terus pakai otot, pakai ini. Dan juga kemarin tuh kita lihat dari PDIP Jakarta Timur langsung demo turun. Lo jual gua borong katanya. Ini kena juga Undang-Undang Unjuk Rasa, Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Kena, kenapa? Kan ada syarat-syaratnya kalau mau demo. Ya, minimal 2 atau 3 hari sebelumnya memberi kabar. Ini kan reaksi dari demo tanggal 24, tanggal 25-nya turun. Mestinya polisi periksa dong. PDIP Jakarta Timur itu. Karena mereka telah melanggar undang-undang. Ini gimana? Ya. Ingat loh, polisi itu ada undang-undang yang nomor 2 tahun 2002. Tribrata. Mengayomi, melindungi, melayani rakyat. Bukan pemerintah. Walaupun Anda di bawah presiden, tapi tidak boleh pekerjaannya itu melanggar tribrata, mengayomi, melindungi, melayani rakyat, bukan pemerintah. Dan juga kita sering salah paham dalam menempatkan istilah negara. Kalau bicara negara itu 4 elemen, 1 rakyat, 2 pemerintah, 3-nya wilayahnya, 4-nya hukum yang berlaku. Ini baru 4 kesatuan ini disebut negara. Kalau cuma sendiri saja bukan negara, namanya pemerintah.
Jadi yang banyak melanggar hukum justru pemerintah gitu loh. Rakyat bagaimana melanggar hukum rakyat? Juga tentang misalnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya secara ilmu hukum, ini buat rakyat atau buat pemerintah yang harus melaksanakan? Pemerintah, rakyat bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dan dia nggak punya kekuasaan. Kekuasaannya memang dia berdaulat, tapi sudah didelegir, diserahkan kepada presiden, mandataris. Kalau dulu pakai MPR, mana ada MPR. Sekarang one man one vote, itu pun udah melanggar Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana? Kok ada pilpres, kok ada pilkada? Ini kan bertentangan dengan Pancasila, tapi berjalan terus kok diterima oleh para tokoh-tokoh katanya jago-jago pakar hukum pidana, hukum tata negara, tapi kok saya udah menentang terus. Ya. Di dalam pengertian secara ilmu hukum, ini kan bertentangan dengan sila keempat. Kenapa kita tetap jalan coba? Ya. Ini subversif kepada ideologi negara. Udah diubah gitu loh. Diubah, ini namanya diubah. Makanya amandemen 2002 juga 4 kali amandemen itu juga perbuatan subversif sebenarnya. Tidak mengurangi hormat saya dengan Pak Amin Rais sebagai MPR dulu. Ini kekeliruan sejarah yang harus diakui. Nggak bisa enggak dong. Walaupun kesepakatan yang keliru, nggak benar. Walaupun kesepakatan hukum tertinggi, tapi kalau keliru bagaimana? Kita harus wise. Jangan kita ini lupa sila ketiga, persatuan Indonesia ini harus dijaga. Cara menjaganya gimana? Hukum. Yang menjaga tuh hukum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya siapa yang melanggar tahu diri. Dihukum mesti mau, lu udah melanggar. Bukti-bukti melanggarnya tadi sudah saya buktikan dalam delik formil material dan gabungan formil material sudah terbukti. Ya, tinggal diproses sini. Polisi bertindak tanpa ada pengaduan. Ngapain lu? Ini orang bukan delik pengaduan kok. Itu kalau konsep ini jalan, ya. Dengan pendekatan konsep tahu diri, saya pakai istilah itu aja lebih bagus. Konsep tahu diri dalam konteks penegakan hukum masing-masing tahu diri. Oleh karena itu objektivitas berpikir ini penting, sistematik berpikir itu penting, toleransi itu penting, jujur benar dan adil itu penting, amat sangat penting. Karena inilah, dan itu saya dapati semua dari Al-Quran ini. Makanya yang meninggalkan ini, tidak mau pakai ini, ya, Al-Quran, celaka. Ini bahasa Allah, celaka. Ya. Demi Allah, demi Rasul, saya ngerti banget. Walaupun saya udah jelasin begini, objektif, sistematis, toleran, ya gitu. Jujur, bener, adil. Tetap saja mereka itu on atau sombong. Pongah, sombong, arogan, nggak mau. Contohnya siapa? Fir'aun, yang kan diabadikan. Jadi penguasa yang sombong itu identik Fir'aun. Celaka, pasti celaka. Apa? Tenggelam. Nah sekarang saya ingatkan penguasa Jokowi, kalau Anda tidak tahu diri bahwa ada kesalahan di sekitar itu, di orang-orang dekat Anda tidak berani menegakkan secara objektif penegakan hukum, celaka Anda, celaka. Cuma saya nggak tahu kapan celakanya. Kan saya bukan dukun, bukan paranormal. Saya intelektual berprediksi yang didasari Quran tadi, surat Fussilat ayat 41. Celaka. Mari kita saksikan kecelakaannya ke depan kalau Anda tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dalam perspektif tata negara, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini. Ya. Udahlah, Anda kalau dulu ada dekret, sekarang Anda mau apa? Anda senangnya perpu, bikin perpu. Betul-betul untuk supaya batalkan semua yang ada itu. Anda kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu baru Anda taubat, baru benar, baru kita percaya lagi. Kalau enggak. Karena di Quran saya dapati dijelasin kayak apapun, sumum bukmum umyum fahum la yarji'un. Sama aja kamu kasih tahu, kamu tidak kasih tahu, kamu tidak mau tahu. Cuek aja. Namanya orang oon atau sombong, ya begitu. Itu karakter sudah, Quran yang bilang. Jadi saya percaya banget sama Quran. Tapi kita juga nggak boleh merasa pesimis, nggak boleh merasa putus asa untuk menasihati. Nasihat itu penting, terutama bagi yang beriman. Nah, kalau memang masih ada iman, ya, masih ada iman di hatimu, ya, di pikiranmu, di jiwamu, betul-betul yakin kepada Allah, dinasihati itu ada gunanya. Tapi kalau itu memang udah melekat komunisnya, menentang agama, ya nggak ada gunanya. Kamu akan pasti gunakan segala kemampuan kekuasaannya untuk menindas kita, melawan kita, mempersoalkan kita. Yang betul-betul ini menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang benar, ya, bukan yang menurut acak kadut kalian itu. Jadi dengan hormat dan penuh kasih sayang, saya nyatakan dengan hormat dan penuh kasih sayang, sudahilah kisruh bangsa ini. Ingat tahun 48, tahun 65, tahun 94, bukan 84 ya, kasus Tanjung Priok, kasus lagi banyak sekali di daerah-daerah konflik itu. Itu udah di total udah jutaan orang mati gara-gara kisruh soal ideologi ini. Dan saya korban juga karena HMI jadi berantakan, HMI pecah. Saya pemimpin pertamanya, HMI MPO, karena saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Ditangkap, nggak bisa ikut kongres di Padang waktu itu. Tapi yang terima ajas tunggal boleh ikut. Itu kan dahsyat itu. Karena masa dulu kita kecam Orde Baru gitu, sekarang kalian melakukan gaya-gaya Orde Baru yang kalian benci dulu, yang kalian lawan. Ya, tapi ngapnya Partai Demokrasi apa kalau begitu? Ya. Jadi karena itulah saya dengan penuh kasih sayang dan hormat, tobatlah, ya. Tobat nasional dengan cara apakah Anda buat perpu, ada dekret atau apa, yang peluang otoritas presiden, selesaikanlah ini. Jangan Anda malah didatangi oleh para purnawirawan, jawabnya tidak tahu. Ini bukan urusan eksekutif, ini urusan DPR RI. Oke lah, itu diterima logika itu. Nah, sekarang undang-undang sudah diajukan ke presiden. Tolak, jangan ditunda, tolak. Ini nggak benar, tolak. Begitu. Jadi bangsa tertib. Jadi gitu nasihat tuh begitu. Nah, saya juga nggak ngerti Watimpres kerjaannya apa nih Watimpres ini. Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, dia nasihatin apa sama presiden? Ya. Juga wapresnya bahkan masih ketua Majelis Ulama, ya, yang non aktif. Apa ayat-ayat apa yang kau sampaikan? Nggak ada. Saya tidak bermaksud sok tahu atau apa, tapi kan nanya boleh dong. Gaya saya begini, ya, oscubedil. Ya, apa nasihatnya coba? Kok jadi keblinger begini? Ya. Jadi karena itu jauhkan dari buruk sangka, jauhkan dari ujaran kebencian. Malah saya bilang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan. Mari kita tarik diri ego kita semua masing-masing dengan konsep tahu diri, dengan meletakkan hukum yang sebenar-benarnya hukum. Pasal 27
ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Insya Allah Indonesia jadi lebih baik, diisi oleh orang-orang yang beradab. Dan Anda tidak akan bisa beradab kalau tidak memakai Al-Quran. Keberadaban itu hanya menjadi produk dari orang-orang yang beriman, ya, bukan orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang zolim, orang yang musyrik, dan orang yang murtad. Ya, semua ada tuh di surat Al-Maidah ayat 54. Sekiranya begitulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.